Terima kasih Pak Eri. Terima kasih lagunya Yesus Kekasih Jiwa kita ya. Berkenaan dengan tema saat ini, hari ini pernikahan ya. Kita mempelai. Saatnya kita persilakan, kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, dari hambanya Pak Suhanda Supardi. Nah, waktu dan tempat nanti kita selesai jam 11 lewat 15 ya Pak ya. Silakan. Iya. Oke, terima kasih Pak Luhut. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk saya men-sharekan ya firman Tuhan. Biar kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Baik, saya akan share screen-nya. Tema kita adalah pernikahan dalam kerajaan Kristus. Nah, kita semua pastilah di dalam hidup kita semua yang ada di sini sudah masuk di dalam pernikahan. Secara umum semua mengerti dan tahu gitu ya. Pernikahan itu bagaimana. Di dalam perjalanan tentu kita merenungkan gitu ya. Apa yang seharusnya terjadi di dalam pernikahan kita. Kalau dipikir-pikirkan sepertinya cuma hanya ada masalah hubungan antara suami istri dan anak-anak. Ya. Masalah persoalan yang ada di lingkungan suami, istri, dan anak-anak. Itu aja sebenarnya problemnya gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita melihat kalau pernikahan itu di dalam kerajaan Kristus ada masalah, ada persoalan, dan lain sebagainya. Apakah itu akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam pernikahan di dalam Kristus itu sendiri. Sedangkan di dalam pernikahan di dalam kerajaan Kristus, apa yang dia inginkan supaya itu terjadi sehingga kita mengerti dan tahu bagaimana di dalam kerajaan itu yang Tuhan inginkan pernikahan itu. Nah, kemudian kita akan lihat selanjutnya pernikahan yang ada di dalam dunia ya. Kita tahulah pernikahan disahkan di dalam dunia ini melalui catatan sipil gitu kan. Di dalam catatan sipil orang melangsungkan pernikahan yang disahkan oleh negara ya. Dan kalau yang di KUA yang beragama Islam melalui KUA, orang Kristen juga melalui pernikahan pemberkatan di gereja. Dan juga ada yang melakukan pernikahan menurut adat istiadat masing-masing ya sesuai dengan apa yang dipercayanya, dianutnya. Dan kemudian setelah itu baru mereka ke pernikahan catatan sipil. Nah, semuanya ini ya kita sudah juga mengalami, kita sudah menikah di dalam gereja melalui pemberkatan disaksikan oleh jemaat ya di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan gitu ya. Kita berjanji. Nah, semua juga berjanji yang di KUA juga terhadap kepada Tuhannya. Mereka berjanji bagaimana hidup di dalam pernikahan. Saling mengasihi, saling setia, keadaan susah dan senang, sakit dan sehat, kaya dan miskin, berlimpah dan kekurangan gitu kan semuanya. Semua tahu gitu ya. Kira-kira mengerti di dalam pernikahan itu apa yang akan mereka lakukan dan kerjakan. Tetapi nyatanya di dalam perjalanan pernikahan itu banyak hal-hal yang mengganggu ya, hal-hal yang memungkinkan terjadinya yang mereka tidak inginkan dari awalnya, yang mereka sudah berjanji setia dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka mengingkarinya gitu kan, yang terjadi gitu. Nah itu bagaimana nanti kita lihat di dalam kerajaan Kristus itu pernikahan yang dia inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan mereka ya yang ada di dalam kerajaan itu. Nah, kita nanti bicaranya mereka yang ada di dalam kerajaan Kristus. Bukan yang di luar gitu ya, bukan yang di luar kerajaan Kristus. Nah, pernikahan yang secara umum ya. Secara umum lah, pernikahan yang secara umum yang kita semua saling mengerti dan tahu gitu ya. Di mana dikatakan bahwa suami
apa yang harus dilakukan di dalam pernikahan. Bahwa suami itu harus mengasihi. Ini secara umum ya, saya lihat secara umum yang terjadi gitu ya. Dan ini terjadi di luar kerajaan Kristus. Ini di luar kerajaan Kristus saya bicara ya. Ini yang sering orang juga sudah tahu. Suami harus mengasihi istrinya, ya, mengasihi, mengajari, ya, memimpinnya sebagai kepala keluarga apa yang harus dia lakukan, ya. Apalagi kalau dia seorang mengenal Tuhan, mungkin memimpin istrinya untuk supaya mengenal Tuhan juga. Merencanakan masa depan keluarga bersama istri. Memenuhi kebutuhan keluarga, mengasihi anak-anaknya, mendidik istri dan anak-anaknya. Jangan melakukan kekasaran, ya, KDRT terhadap istri dan juga terhadap anak. Memutuskan nggak ada masalah dan berdiskusi dengan istri. Tidak berlaku kasar pada istri dan anak-anaknya. Ini semua juga tahu gitu kan. Kita semua tahu gitu. Boleh menceraikan istrinya, boleh beristri lebih dari satu. Ini saya bicara di luar kerajaan ya. Nanti kalau saya katakan boleh bercerai, boleh buat istri lebih dari satu, loh, kok seperti itu? Ini saya bicara di luar, ya, yang terjadi di luar kerajaan Kristus, ya. Ini di luar kerajaan Kristus sekali lagi. Nah, di situ juga istri secara umum gitu yang terjadi ya, dan kita lihat bahwa istri harus tunduk, harus menghormati, mengasihi, mengasuh anak-anaknya, juga merencanakan masa depan bersama suami, tidak berlaku kasar pada suaminya dan anak-anaknya, bila perlu mencari tambahan untuk keluarga, bekerja, hidupnya sederhana harusnya, mengatur biaya keuangan, mengatur rumah tangga, boleh menceraikan suaminya. Ini saya bicara di luar kerajaan Kristus ya. Nah, sekali lagi saya bicarakan, maka saya beri tanda merah. Jangan nanti kan, loh, Suhanda kok mengatakan demikian. Boleh menceraikan suaminya, boleh menceraikan istri, boleh beristri lebih satu. Dan juga di luar pun tidak dikatakan istri boleh mempunyai suami lebih dari satu. Itu pun nggak terjadi. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi gitu ya, di luar. Saya katakan sekali lagi, di luar. Jadi, nah sekarang apa sih sebenarnya ya yang menjadi dilema di dalam pernikahan? Dilema yang terjadi di dalam pernikahan yang sering kali dialami gitu. Banyak orang mengeluh gitu ya. Begitu sulitkah gitu ya menikah, pernikahan di dalam kerajaan Kristus itu? Begitu sulitkah gitu ya? Dikatakan sejak semula sebenarnya tidak diizinkan perceraian. Matius 19 ayat 18 kata Yesus pada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kalau dia menceraikan karena zina, ya oke, diceraikan. Tapi kalau dia kawin lagi, berarti dia berbuat zina. Gitu. Nah, murid-murid mendengar ini, apa reaksi daripada para murid? Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan suami istri, lebih baik jangan kawin. Gitu. Lebih baik jangan kawin. Karena apa? Banyak orang pun kalau dikatakan demikian, ya, jangan menceraikan karena zina. Berarti tidak boleh menceraikan sama sekali. Gitu. Tidak boleh. Tapi kalau suatu saat istri berzina, dia sebenarnya juga tidak boleh menceraikan. Tetapi kalau dia menceraikan, dia tidak boleh kawin lagi. Kalau dia kawin lagi, dia berbuat zina. Yesus tekankan demikian. Murid atau orang-orang akan mendengar itu sulit sekali. Kalau istri saya berzina, saya ceraikan, saya nggak boleh kawin lagi. Kalau saya kawin, berarti saya berzina. Sulit ini bagi murid-murid, gitu kan? Kalau demikian, lebih baik jangan kawin. Murid-murid tahu begitu sulitnya, sehingga mengatakan lebih baik jangan kawin. Orang-orang sekarang pun kalau dikatakan demikian, mereka akan mengatakan lebih baik tidak kawin. Akan tetapi
Yesus berkata pada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Nah, perkataan di sini yang di atas tadi Yesus katakan, ya, tidak semua orang bisa mengerti gitu perkataan ini yang Yesus maksudkan. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ya, ya. Jadi mereka yang hanya dikaruniai sajalah yang dapat mengerti maksud daripada Yesus. Kalau engkau mencarikan istrimu, kalau engkau berzina. Berarti di sini dikatakan jangan sampai menceraikan. Nah, bagaimana nanti yang Yesus katakan? Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana bisa mengerti bahwa kamu dikaruniai sehingga akhirnya kamu mengerti akan perkataan Yesus? Nah, di sini yang utamanya kita harus paham. Mengerti bahwa semua itu dikaruniai kepada kita, di pikiran kita, hati kita, sehingga kita dapat melakukan ini. Karena hanya mereka yang dikaruniai. Tapi mereka yang tidak dikaruniai akan terjadi perceraian. Kalau mereka kawin lagi, berzina lagi. Karena tidak mengerti. Nah, itu Yesus tidak inginkan seperti itu. Gitu. Yesus tidak inginkan kamu menceraikan sebenarnya. Yesus tidak menginginkan kamu kawin lagi. Karena kamu berbuat zina akhirnya. Nah, bagaimana mengerti itu dikaruniai sehingga dapat berjalan di dalam pernikahan itu. Nah, ini yang orang harus mengerti dan tahu. Kalau tidak ya kita sudah tahu ada tokoh yang terjadi seperti ini. Bahkan merasakan istrinya seperti itu akhirnya terjadi gitu kan, menikah lagi. Nah, kalau dia tahu, dia mengerti, dia nggak akan lakukan itu. Nah, karena dia tidak dikaruniai untuk mengerti hal ini. Oleh siapa? Ya, Kristus itu sendiri. Kristus itulah yang mengaruniai kepada kita pengertian, pemahaman di dalam pikiran kita dan hati kita. Sehingga kita dapat melakukan apa yang Yesus katakan di Matius 19 ayat 8 ini. Kalau tidak, jangan mengatakan saya mampu. Banyak orang mengatakan saya mampu melakukan ini tanpa mengerti karunia yang diberikan. Jadi intinya di sini, kamu harus diberikan karunia dahulu. Bukan kekuatan dagingmu, bukan kekuatan manusia lamamu, yang untuk mengerti karunia menjalankan Matius 19 ayat 8. Bukan kamu yang bisa, bukan daging kamu, bukan keinginan kamu, tapi karunia yang diberikan. Karena karunia diberikan itu mengubah hati pikiran kamu sehingga kamu berjalan di dalam apa yang Yesus inginkan. Kalau tidak, jangan bicara mampu. Kalau tidak, jangan bicara mampu. Kalau kamu bilang mampu, berarti kamu belum tidak dikaruniai, tapi diri kamu yang lakukan. Di sini kita lihatnya. Ya, kalau saya katakan saya jalankan pernikahan saya sampai tidak terjadi perceraian, karena saya mampu, saya bisa, saya lakukan, saya bertekad, itu kamu belum dikaruniai. Itu keinginan kamu dan tekad kamu sendiri. Belum dikaruniai. Kemudian Paulus pun menjelaskan. Ya, dijelaskan kembali oleh Paulus. Kepada orang-orang yang telah kawin. Ya, kepada orang-orang yang telah kawin. Tidak, bukan aku. Jadi, bukannya Paulus ini. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Istri tidak boleh menceraikan suaminya. Di luar kan tadi saya katakan ada yang terjadi di luar kerajaan Kristus. Dan ia harus tetap hidup tanpa suami. Dan kalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami. Nah, seperti tadi kalau dia menikah ya sama saja dia berzina kan. Seperti yang Yesus tadi katakan. Atau berdamai dengan suaminya kembali. Dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini yang harus terjadi di dalam pernikahan, di dalam kerajaan Kristus. Sekali lagi, di dalam kerajaan Kristus. Tapi kan susah.
Apalagi kalau menceraikan tidak boleh kawin lagi. Sulit. Bagaimana mungkin? Murid-murid pun mengatakan lebih baik jangan kawin. Apakah kita juga mengatakan lebih baik jangan kawin? Tapi sudah terlanjur menikah. Sorry. Nah, kalau sudah terlanjur menikah, bagaimana sekarang? Saya harus hidup di dalam kerajaan Kristus itu. Menerima karunia tadi. Gitu. Yang dikaruniakan sehingga mengerti menjalaninya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Segala sesuatu mungkin. Nah, kan? Segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan. Segala sesuatu mungkin di dalam kerajaannya nanti. Segala sesuatu mungkin. Nah, tadi kita lihat keluhan pertama, murid-murid mengeluh, kan? Lebih baik jangan kawin, gitu kan? Ini keluhan-keluhan yang banyak terjadi di dalam sebelum orang menikah dan melihat syarat-syarat seperti itu. Dan orang yang sudah menikah kadang-kadang pun tidak dapat melakukannya. Nah, lebih baik jangan kawin, mengeluh. Banyak keluhan-keluhan di dalam Alkitab ya yang mengatakan itu tidak mungkin, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Keluhan kedua kita lihat Matius 19:24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bagaimana mungkin seekor unta masuk melalui lubang jarum, masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana gitu? Gitu kan? Lebih sulit gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, unta masuk lubang jarum saja kan tidak mungkin. Unta masuk lubang jarum tidak mungkin. Tetapi di sini orang kaya kan banyak juga kan yang masuk kerajaan Allah kan. Banyak nggak? Ada juga banyak gitu. Jadi kalimat daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah, jangan dilihat orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, nggak mungkin. Orang kaya mungkin masuk kerajaan Allah, banyak. Yang nggak mungkin, unta masuk melalui lubang jarum. Ini yang tidak mungkinnya. Orang kaya masuk dalam kerajaan Allah mungkin. Orang kaya ada juga yang sulit masuk dalam kerajaan Allah. Karena hidupnya untuk hartanya. Nah, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Gitu. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gempara mereka dan berkata, siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa yang dapat diselamatkan? Kalau unta saja sulit masuk melalui lubang jarum. Ya, sembarang mereka berkata, bagaimana bagi manusia hal itu tidak mungkin. Gitu. Tapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Sesuatu hal yang kadang-kadang kita lihat, kita sudah tahu. Bahwa siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau demikian, unta aja sulit. Tapi kita tahu kan, sekarang ini banyak orang yang sudah diselamatkan. Maka yang katakan sebagi manusia itu hal tidak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin emang. Ya, diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sulit bagi manusia. Sulit untuk menerima dan mengerti dan mengalami sendiri masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sulit. Manusia mengatakan sulit. Nanti. Nggak tahu. Itu wewenang Allah. Itu otoritas Allah. Tapi Yesus katakan bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mungkin. Itu sudah terjadi sekarang ini. Banyak orang sudah diselamatkan. Banyak orang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah. Gitu. Jadi unta saja bisa masuk melalui lubang jarum. Bisa. Karena Allah yang lakukan. Manusia pun bisa masuk dalam kerajaan Allah karena Allah sendiri yang berkarya, yang melakukan untuk manusia itu. Tinggal manusianya itu mau tidak mengerti dan tahu bahwa dirinya sudah diselamatkan. Dan dirinya sudah masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang manusia harus tahu.
Bagi Allah mungkin, bagi manusia dapat, karena Allah yang mengatakan mungkin dan sudah diberikan jalannya untuk masuk ke sana. Unta masuk dalam lubang jarum diberikan jalannya, lubangnya diperbesar, masuk dia bisa. Atau untanya yang diperkecil, bisa. Nah, manusia untuk masuk ke kerajaan Allah diberitahu jalannya, caranya. Ya kalau dia nggak mau masuk, kalau untanya itu tidak mau melalui lubang juga, ya gimana gitu kan? Gitu. Sama juga keluhan ketiga. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau sudah tua? Bagaimana mungkin untuk dilahirkan kembali? Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan kembali. Nah, bagaimana gitu? Jadi pemikiran manusia berbeda dengan pemikiran Tuhan. Bagaimana saya harus dilahirkan kembali, masuk lagi ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali? Ini pola pikir manusia. Seperti pola pikir manusia mengatakan jangan kawin. Pola pikir manusia orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Pola pikir manusia bagaimana saya dilahirkan kembali? Loh, saya sudah tua. Nah, cari caranya apakah saya bagaimana dilahirkan kembali. Sudah ada jalannya diberikan oleh Tuhan. Sama juga kisah 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini waktu pencurahan Roh Kudus. Bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa kita? Mereka dari berbagai macam tempat. Bagaimana mungkin? Saya hanya memperlihatkan bahwa banyak hal itu mengatakan bagaimana mungkin. Tetapi kalau kita bisa melakukan yang bagaimana mungkin itu karena dikaruniai. Pernikahan karena dikaruniai untuk mengerti. Masuk dalam lubang jarum disediakan jalannya. Masuk dilahirkan kembali, Tuhan sendiri yang melahirkan, ada jalannya. Pengertian bahasa-bahasa kita tahu Roh Kudus memimpin orang untuk berbicara. Walaupun kita belum mengalami itu, belum ada yang bisa bermacam-macam bahasa, tapi itu pun pasti terjadi waktu itu. Jadi segala sesuatu kita lihat dari perspektif Tuhan, cara pandang Tuhan. Tuhan mengatakan mungkin, tapi manusia mengatakan tidak mungkin. Kita harus masuk dalam pandangan Allah. Mungkin, ya kalau dikaruniai. Nah, itu yang harus kita lihat. Saya dikaruniai sehingga saya bisa mengatakan iya. Dikaruniai sehingga saya bisa mengatakan pernikahan saya oke. Dikaruniai sehingga saya katakan saya diselamatkan masuk ke kerajaan Allah. Dikaruniai sehingga saya dilahirkan kembali. Nah, ini yang harus kita lihatnya. Perspektif dari cara pandang Allah kepada kita. Nah, sekarang kalau pernikahan di dalam kerajaan Allah, sudahkah kita berada di dalam kerajaannya Allah itu dulu? Kalau kita berbicara pernikahan di dalam kerajaan Kristus, kita harus ada di dalam kerajaan Kristusnya terlebih dahulu. Kalau tidak, ya pernikahan kita di luar kerajaan Kristus itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus mengerti. Sudahkah kita berada di dalam Kristus itu? Seperti kalau saya dibangkitkan bersama Kristus, saya mencari perkara-perkara di atas. Bahkan kamu harus dibangkitkan terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak mungkin. Bagaimana saya dibangkitkan? Nggak mungkin kan? Nah, ini kadang-kadang itu juga terjadi. Nah, harus berada di dalam kerajaan Allah, di kerajaan Kristus terlebih dahulu, sehingga pernikahan itu bisa dikatakan pernikahan di dalam kerajaan Kristus. Kita harus ada. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Gitu. Cari dahulu, sehingga kamu bisa masuk, menemukan. Nah, dikatakan juga dilahirkan kembali dari air dan roh. Gitu. Sesungguhnya, bila tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus mengatakan ayat 4, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali, sudah tua, dapatkah dan memindahkan kita ke dalam kerajaan? Nah, ini bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali ketika sudah tua?
Dapatkan ini ke apa, nyampur sama yang lain ya, memindahkan kita di Kolose 1 ayat 13 ini kecampur di situ. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan bila sudah tua? Gitu kan. Tapi Yesus mengatakan, bila engkau dilahirkan kembali, engkau masuk dalam kerajaan Allah. Di situ habisnya kalimat gitu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah itu kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau belum, ya belum. Banyak orang mengatakan saya belum berada dalam kerajaan Allah. Berarti engkau belum dilahirkan dari air dan roh. Berdasarkan dari ayat-ayat. Kita sudah di dalam kerajaannya. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Ini sudah. Bukan belum. Di dalam dia. Jadi di dalam dia yang kita sudah ada di dalam kerajaan Kristus itu memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mereka yang memiliki penebusan dan pengampunan dosa yang tadi dilahirkan dari air dan roh masuk dalam kerajaan Allah. Yang sudah memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Dan masuk dalam kerajaannya dipindahkan dari kuasa kegelapan, kuasa si jahat ke dalam kerajaan anaknya. Ini sudah terjadi. Sudah. Kalau belum, kita nggak usah bicara mengenai pernikahan di dalam kerajaan Kristus. Kalau ini belum terjadi, ya sudah, stop. Saya nggak bicara pernikahan dalam kerajaan Kristus. Karena kita harus ada di dalam kerajaan Kristus terlebih dahulu. Baru kita bisa bicara nanti bagaimana di dalam itu. Bagaimana ya pernikahan di dalam kerajaan Kristus itu? Bagaimana Kristus mewujudkan? Seperti tadi dikatakan bagi mereka yang dikaruniai. Bagaimana Yesus mewujudkan karunia itu sehingga mereka benar-benar dapat hidup di dalam kerajaannya. Nah, sekarang kita lihat secara umum dahulu. Secara umum bukan sebelum masuk ke dalam pernikahan di dalam kerajaan. Di sana di dalam kerajaan banyak anggota-anggota kerajaan. Ya, banyak anggota kerajaannya. Bagaimana gitu mengasihi sama Kristus telah mengasihi kepada sesama anggota kerajaannya dahulu. Kepada sesama anggota kerajaan pun Kristus mengatakan, kamu pun harus mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ini perintah baru. Orang bilang enggak, ini perintah lama. Mengasihi itu perintah lama. Dari PL juga sudah ada perintah mengasihi. Hukum pertama dan kedua itu pun mengasihi. Loh, kenapa di sini dikatakan perintah baru? Banyak orang melihat sudah ada. Di PL pun sudah ada. Nah, di PL dan yang lain sebelum ada ayat ini, mereka mengasihi berdasarkan dari manusia lama, kekuatannya sendiri, keinginannya sendiri untuk mengasihi. Dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat jiwanya, dengan segenap keinginannya, ingin mengasihi sesama. Dan itu manusia lama, manusia daging yang bagaimanapun ada kekurangan dan tidak dapat melaksanakan perintah yang kedua itu. Tidak bisa melaksanakan mengasihi sesama. Karena ada cacat. Tapi di sini kata perintah baru perbedaannya apa? Untuk mengasihi sama kerajaannya. Sama anggota kerajaannya, sama anggota daripada tubuhnya itu. Di sini Yesus katakan, perintah baru kamu harus mengasihi seperti aku telah. Jadi kasihnya itu makanya dikatakan perintah baru. Kasih kita tuh sama seperti Kristus telah mengasihi saya dan kamu. Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kasih Kristus itulah yang kita lakukan untuk mengasihi.
Karena Kristus telah mengasihi, demikian pula kamu harus saling mengasihi dengan cara di mana Kristus telah mengasihi kamu. Nah, telah mengasihi kitanya bagaimana? Nah, itulah yang kamu harus lakukan. Sama seperti aku. Jadi sama seperti aku mengasihi, kamu harus mengasihi. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan ini? Gitu kan? Nah, kita sudah sering kan mengatakan di sini, Christ in me, Christ in you. Kristus bekerja dalam kita, Kristus melakukan. Ada aliran-aliran air hidup dan lain sebagainya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi dia. Dia itulah yang karena ada dia, karena kita dikaruniai ini, mengerti ini, dia itulah, karena ada dia itulah, kasihnya itulah, ada di dalam kita. Kita bisa saling mengasihi. Karena dia itu adalah kasih. Kasihnya agape. Sehingga kita pun dapat saling mengasihi. Karena ada dia. Kita tahulah bagaimana cara dia mengasihi murid. Seperti itu kamu harus lakukan. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau dianya tidak ada, yang kita lakukan adalah mengasihi dengan dianya tidak ada, ya diri saya. Manusia lama itu. Yang belum dilahirkan dari air dan roh. Jadi ya, dianya harus lebih dahulu ada. Gitu. Itu juga kita ada di dalam kerajaan. Nah sekarang kita lihat bagaimana tadi antar sesama aja kita mengasihinya seperti kasih Kristus. Bagaimana kasih Kristus, hubungan Kristus dengan jemaat atau mempelainya kita lihat. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa, tetapi supaya jemaat tidak bercela. Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya, ya, dengan cemerlang tanpa cacat. Kita lihat sini. Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya itu, ya, sebagai cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu yang jelek-jelek. Jadi dia menempatkan jemaat, yaitu anggota tubuhnya itu, ataupun yang disebut mempelainya itu di hadapannya. Dia menempatkan, dia memandang, dia melihat, dia membuat. Mereka itu cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Supaya jemaat tidak bercela. Ini dia yang kerjakan, dia yang lakukan, dia yang menempatkan itu. Bukan saya yang memandang diri saya cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa atau hidup tanpa celah. Dia menempatkan saya seperti itu. Dia yang menempatkan saya seperti itu. Mengapa? Karena Kristus dan jemaat satu roh dengan dia, satu roh. Kalau satu roh, dia pun melihat dirinya seperti itu. Dan dia melihat jemaat seperti itu karena satu tubuh. Kita tahu 1 Korintus 6 ayat 17 sering itu. Suami dan istri menjadi satu daging. Nah, kita lihat. Kalau suami dan istri menjadi satu daging, menjadi satu. Nah, kalau suami dan istri itu adalah jemaat di hadapan Kristus, suami dan istri ini pun sebenarnya menjadi satu di dalam Kristus. Menjadi satu roh dengan Kristus. Suami dan istri ini pun di hadapan Kristus cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Supaya jemaat hidupnya tak bercela. Kita pun harus lihat suami kita, istri kita cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Tak bercela. Selama ini kan kita melihat istri kita salah. Sekali-sekali emang kadang-kadang itu terjadi. Tapi kalau kita melihat cara pandang Kristus, kemudian cara pandang Kristus kita masuk ke dalam cara pandang kita. Sekali lagi,
Cara pandang Kristus ada di dalam cara pandang saya terhadap istri atau terhadap suami. Bahwa istri dan suami itu cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu yang jelek-jelek. Dan hidupnya memang tidak bercela di hadapan Kristus. Kristus mana seperti itu. Saya pun harus memandangnya seperti itu. Jadi kalau kita pola pikirnya seperti ini, ya, bersalahnya sebagaimanapun besarnya, kalau kita melihat seperti ini, oh dia nggak bercacat, dia nggak berkerut, tidak bercela. Pola pikir ini yang ada pula di pola pikir kita melihat istri kita, lihat suami kita. Ya sekali-sekali memang kadang-kadang itu lepas kontrol. Sekali-sekali. Bukan kita hidup di dalam lepas kontrol itu terus-menerus. Tidak. Tapi terus kita melihat, mengevaluasi. Loh, cara pandang kamu sekarang lagi keluar nih dari cara pandang Kristus. Cara pandang kamu lagi, wah, off the record gitu kan. Nah, cara pandang kamu harus, nanti manusia baru itulah yang melihat, oh iya, saya salah. Oh iya, saya salah. Dia tidak melihat istri atau suami yang salah. Tapi dia, cara pandangnya itu dia lakukan, dia salah. Di dalam melakukannya. Di dalam melakukannya hidup sebagai hubungan suami istri. Dia melihat dirinya yang salah. Nggak melihat ke suami atau istrinya. Ini yang sebenarnya Kristus inginkan. Gitu. Jadi Kristus inginkan seperti itu. Cara pandang dia dipakai sebagai cara pandang saudara dan saya. Bukan cara pandang saudara saja, tapi cara pandang saya pun harus seperti itu. Bukan saya menekankan saudara harus saya ya tidak, tapi kita sama-sama mencara pandang Kristus itu. Sehingga kita melihat dengan cara pandang Kristus kepada suami atau istri kita. Nah itu yang kadang-kadang memang kita seringkali keluar, tapi balik lagi kita melihat lagi, kita perbaiki. Perkawinan dalam kerajaannya saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi istri atau jemaat atau mempelainya. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Jadi kepada jemaat, kepada istri dan suami. Karena jemaat itu pun adalah termasuk istri dan suami kita. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Sesudah ia sudah menyucikan dengan air dan firman. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu karena itu diri kita sendiri, gitu. Ya, karena menjadi satu daging, gitu. Diri kita, gitu. Jadi di sini ya bagaimanapun juga. Jadi bagaimanapun juga itu harus dijalankan, dilakukan. Bagaimana? Cara pandang Kristus yang mengubah kita dikaruniakan cara pandang Kristus. Itu harus terjadi di hidup saya, sehingga saya memandangnya pun sama seperti Kristus memandang istri dan suami kita. Nah itu yang harus terjadi. Dan itu pun kalau engkau berada di dalam kerajaannya. Yang di luar kerajaan, dia tidak akan. Tapi kita bicara yang di dalam. Yang di dalam saja kadang-kadang suka lepas kontrol. Balik lagi. Keluar, balik lagi. Apalagi yang di luar. Bukan berarti di luar secara humanis, secara kemanusiaan mereka tidak bisa. Mereka bisa akur-akur, banyak juga yang akur. Tapi tanpa hidup di dalam kerajaannya. Gitu. Saling memenangkan di dalam kerajaannya. Gitu ya. Saling memenangkan, saling menopang, saling 1 Korintus 7 ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuami dengan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah, kemudian setelah dia menikah, sebelum kenal berada dalam kerajaannya, tapi setelah mereka menikah, salah satu ya
istrinya sudah berada dalam kerajaan, tapi istrinya belum, suaminya belum. Dikatakan janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Kalau ada seorang istri bersuami dengan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, ya, setelah menikah, tadinya salah pilih, yang tidak seiman, nah bagaimana? Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, jadi sehingga suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya, sehingga suami yang tidak beriman itu dikuduskan suaminya, sehingga yang tidak beriman itu dikuduskan suami. Andai kata tidak demikian, maka niscaya anak-anakmu adalah anak jemaat, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ini agak tertutup nih saya melihatnya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Ya, sehingga suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Kali maksudnya ini saya salah tulis ya. Jadi dikuduskan oleh istrinya. Suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, gitu ya. Karena mereka sudah menjadi suami istri, sudah menjadi satu daging. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah, ya. Dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi ia memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Tetapi ia memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, sepertinya kalau kita lihat ayat 15, kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah, gitu kan. Gitu. Dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Gitu. Tapi apakah demikian? Ya, kalau dia mau bercerai, oke, cerai saja. Karena dia tidak beriman, ya sudahlah. Beban saya juga akhirnya lepas gitu. Ayat itu seolah-olah seperti itu. Tapi kita lihat ya. Ayat ke-16-nya. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui? Nah, kalau engkau mengatakan dia udah bercerai, ya karena dia nggak beriman. Apa engkau mengetahui, hai istri? Apa engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Nah, suami dan istri di sini ya, kalau kita lihat suami istri bersuamikan yang belum beriman. Suami pun beristrikan istri yang yang tidak seiman. Ya. Kalau engkau menceraikan, apakah engkau tahu? Apa engkau tidak akan menyelamatkan istri atau suamimu? Kalau engkau ceraikan, kamu sepertinya sudah menyerah. Apakah engkau tahu ia tidak diselamatkan? Apakah engkau tahu sehingga engkau ceraikan? Ayat 15 sepertinya mengatakan, ya oke, tapi ayat 16 memberi suatu penjelasan lebih lanjut. Apa engkau mengetahui, istri atau suami, bahwa engkau tidak akan dapat menyelamatkan? Gitu. Atau bagaimana engkau mengetahui, ya suami, apakah engkau tidak akan dapat menyelamatkan? Jadi kita ditegur. Misalnya waktu mau menceraikan yang tidak seiman. Apakah engkau tahu bahwa dia tidak akan diselamatkan? Nah ini yang harus kita pegang. Bahwa dia memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau engkau menceraikan, enggak mungkin kamu akan sejahtera. Apalagi kalau sudah punya anak. Tapi kau dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera di dalam suatu keluarga, di mana dikatakan bahwa engkau, bagaimana engkau tahu kalau engkau ceraikan, tapi engkau harus tahu bahwa engkau dapat. Istri dapat menguduskan suaminya, begitupun istri pada akhirnya pun dapat memenangkan istrinya yang belum beriman. Jangan dikatakan, oh ya, boleh kalau tidak seiman. Dikatakan di sini tidak, gitu kan? Jangan. Nah sekarang bagaimana gitu? Kita lihat di sini 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah pada suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau mereka tidak bercerai terus hidup, nah mereka dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan apa yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, di sini ya, istri itu yang sudah berada di dalam kerajaan Kristus, ya, sebagai manusia batinia yang tersembunyi itu, dengan perhiasan yang tidak berbiasa, yang berasal dari roh. Ya. Nah, dia itulah yang dapat memenangkan suaminya. Jadi, istri yang ada di dalam kerajaan Allah itu sebagai manusia batiniah, inilah yang dapat memenangkan suaminya. Gitu. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah dan mereka tunduk pada suaminya. Nah, perempuan kudus dahulu tertutup, ya, bagaimana cara mereka hidup, ya, bagaimana mereka memperlakukan suaminya, hidupnya, bagaimana memperlakukan suaminya, dia hidup tunduk sama suaminya. Bukan berarti jangan seperti orang yang menguasai suaminya. Manusia batinnya inilah sebenarnya yang harus dipahami sebagai wanita yang sudah berada dalam kerajaannya. Kalau dia sebelum menjadi manusia batinnya, ya susah ngomong kan. Perempuan itu harus perhiasannya adalah manusia batinia yang tersembunyi. Ya. Jadi wanita itu sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai mempelai Kristus yang ada di dalam kerajaannya itulah perhiasannya, sehingga ia mempunyai roh yang lemah lembut dan tentram, yang berharga, yang memenangkan suaminya. Nah, kemudian ayat 7-nya, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih rendah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi di sini untuk suami hidupnya bijaksana. Dengan siapa? Istri yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai apa? Teman pewaris kasih karunia. Jadi kalau dia belum menjadi orang beriman yang berada dalam kerajaan Allah, hormati mereka sebagai teman, nanti sebagai pewaris kasih karunia. Nah, itulah kita memenangkan sehingga istrinya akhirnya menjadi mewarisi kasih karunia itu. Istri mewarisi kasih karunia. Istrinya mewarisi kehidupan itu dengan hidup bijaksana, gitu. Jadi suami-suami inilah menjadi peranan, ya, karena dikaruniai bagaimana hidup bijaksana dengan istrinya, yang lemah itu hormati sebagai pewaris. Nah, ini baru pewaris, belum mendapatkan warisan kasih karunia atau kehidupan itu. Nah, harus hidup bijaksana. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, kehidupan yang saling memenangkan di dalam kerajaan Kristus, saling memenangkan. Bukan saling menjatuhkan, menjelekkan, menceraikan, melakukan kekerasan, salah-salah sedikit. Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pewaris kasih karunia. Ya. Pernikahan di dalam kerajaan itu sebagai manusia batinia dan juga pewaris. Gitu. Jadi manusia batinia sebagai perempuan itu bagaimana? Teman pewaris kasih, teman suami sebagai dapat mewariskan kasih karunia itu bagaimana? Gitu kan? Perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi. Ini untuk yang wanita, dan untuk yang suami hidup bijaksana pada istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Nah, kita lihat yang A. Sudahkah manusia batinia itu ada di kehidupan kita? Itu yang lebih penting. Manusia batinia adalah mereka yang sudah dilahirkan kembali, lahir dari Allah, pembaruan dari hari ke hari yang tidak memperhatikan yang kelihatan.
Jadi melihat misalnya manusia batinia, istri tidak melihat yang kelihatan, perlakuan, kata-kata dan lain sebagainya dari suaminya yang seringkali kasar, yang saling menyakiti dan lain sebagainya karena memang belum dimenangkan, belum berada di dalam kerajaannya. Paulus mengatakan sebab itu kami tidak tawar hati, ya, menghadapi segala macam apapun di dalam keluarga, kita pun harusnya tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kita merosot, tidak sanggup, tidak kuat, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Manusia batinia terjadi di kehidupannya dibaharui dari hari ke sehari. Walaupun kelihatannya di hatinya seperti tawar hati, nggak sanggup, nggak kuat, nggak bisa melihat suami seperti ini, kata-katanya, perlakuannya, tidak bisa, tidak kuat. Tapi manusia batinianya itu diperbarui hari ke hari melihat cara pandang Kristus, bagaimana sebagai manusia batinia, istri, melihat cara pandang Kristus di dirinya, dan dia melihat suaminya, bagaimana melihatnya. Gitu. Lihat, jangan yang lihat yang kelihatan dari perlakuan dan kata-kata daripada suamimu. Sebab pertandingan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemudian melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penyitaan kami, karena memang kita akan hidup yang kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi ya kadang-kadang itulah yang kita lihat perlakuan, yang kita lihat perkataan daripada suami, kita jangan lihat. Tapi sebagai manusia batinia, sebagai istri yang dibaharui melihat ke Kristusnya, mengubah dirinya, akhirnya menjadi, karena dia menjadi satu daging dengan suaminya, dia memenangkan. Itu yang dikatakan firman tadi. Nah sekarang yang A, sudahkah manusia batinia itu ada di kehidupan kita sebagai wanita? Dan kemudian sudahkah menjadi pewaris kasih karunia sebagai suami sehingga akhirnya bisa memberikan warisan kasih karunia itu kepada istrinya. Tetapi jika hal ini terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kita melihat sebagai yang dikatakan sudah sebagai suami, sudah bisa melihat bahwa kita sudah menerima kasih karunia itu, sudah terjadi. Pewaris kasih karunia, berarti sudah memiliki warisan itu, yaitu kasih karunia itu sebagai suami. Kalau engkau belum menerima kasih karunia, berarti kamu pun belum, baru calon pewaris kasih karunia itu. Yang kasih karunia itu adalah kasih karunia. Bukan karena saya yang berbuat untuk melakukan segala sesuatu sehingga saya dapat kasih karunia. Kalau saya melakukan sesuatu supaya mendapatkan kasih karunia, itu bukan lagi kasih karunia. Itu usaha saya, bukan kasih karunia. Nah, kasih karunia itu terjadi di dalam Kristus itu. Nah, tadi kita sudah di dalam kerajaannya itu karena kasih karunia, semuanya diruntut. Bagaimana saya ada dalam kerajaan itu semua adalah kasih karunia dia. Nah, banyak orang mengatakan kalau sudah dapat kasih karunia, sudah di dalam kerajaannya, kalau berdosa dan sebagainya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Buat-buat ini, buat-buat itu. Kita nggak akan lah kalau yang memang sudah merasakan kasih karunia itu terjadi di hidup kita. Kita tahu bagaimana hidup di dalam kerajaan Kristus itu. Kalaupun sekali-sekali kita mengalami hal-hal kita jatuh dan sebagainya, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kita juga nggak akan lari dari kasih karunia. Kita juga tidak akan meninggalkan kalau sudah mengerti kasih karunia. Kalau kita sudah mengerti kasih karunia, sudah diselamatkan dari hidup kekal, tidak mungkin kita menjadi mualaf. Nggak mungkin. Karena kita sudah tahu kepastian itu. Kita tidak akan lari meninggalkan pemberian kasih karunia. Dan kita tahu Allah pun tidak akan menyesali dan tidak akan menarik kembali kasih karunia-Nya. Tidak akan ditarik. Karena kasih karunia itu cukup diberikan, cukup untuk menghadapi kehidupan itu bagi pria, menghadapi istri misalnya, cukup.
Paulus berdoa 3 kali untuk masalah persoalan yang dihadapi di dalam dirinya. Ada duri. Nah, kalau Paulus berdoa sebenarnya seharusnya Tuhan izinkan, Tuhan berikan. Tapi apa yang dikatakan? Cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan itulah kamu akan melihat kuasaku. Saat kamu nggak merasa sanggup, disitulah kuasaku bekerja. Nah, makanya Paulus mengatakan lebih, sebab itu terlebih aku bermegah dalam kelemahan. Waktu saya lemah, saya melihat kuasanya. Waktu saya menghadapi segala macam goncangan, saya melihat kuasanya. Pada saat saya dianiaya dan lain sebagainya merasa tidak sanggup, tidak kuat, kuasanya turun menaungi aku. Cukup kasih karunia aku di dalam rumah tangga kita. Kasih karunia itulah yang memampukan kita, menguatkan kita, menjalani bersama istri yang kadang-kadang memang menurut kita salah, cerewetlah, beginilah, begitulah, dan lain sebagainya. Tapi karena kasih karunia itulah, ya, kita ada kuasa Kristus yang turun. Saat kita mengatakan, waduh berat amat. Loh kok seperti ini hidup bersama istri? Kok seperti ini? Cukup kasih karuniaku, engkau mengatasi masalah persoalan di rumah tanggamu. Itu bisa. Bukan tidak mungkin. Jadi hanya mereka yang dikaruniai itulah. Ya. Yang dikaruniai itulah yang mengerti. Yang nggak dikaruniai ya seperti tadi di luar dalam kerajaannya hidupnya. Jadi kesimpulannya pernikahan dalam kerajaan Kristus. Kita udah tahu lah kalau di dalam kerajaannya, rajanya siapa? Apakah dia belum menjadi raja kalau kita sudah ada dalam kerajaannya? Oh, kalau dia belum menjadi raja dalam kerajaan, siapa rajanya? Sedangkan kita ada dalam kerajaannya. Dia sudah menjadi rajanya. Dan dia pun kepala jemaat. Di mana jemaat adalah mempelainya. Pernikahan di dalam kerajaannya sekali untuk selamanya. Seperti dia pun sekali untuk selamanya dan tidak akan menarik kasih karunia-Nya lagi. Dia tidak akan menarik kasih karunia-Nya. Kalau pernikahan dalam kerajaannya sekali untuk selamanya, dia pun selamanya bersama dan kita, dia tidak akan menarik kasih karunia. Dia selamanya. Seperti dia di mana-mana menjadi jemaat sebagai anggota tubuhnya dan mempelainya. Banyak di mana-mana anggota tubuh Kristus ya yang menjadi jemaat sebagai anggota tubuhnya dan mempelainya. Banyak yang mengeluhkan pernikahan dan mengatakan tidak mungkin. Para suami, para istri mengatakan kalau demikian sulitnya bagaimana tidak lebih baik tidak kawin, menyesali, mengarungi bahtera rumah tangga banyak masalah berat sekali, sulit sekali, sering mengeluh. Tapi Yesus mengatakan segala sesuatu mungkin bagimu. Jadi masalah yang terletak di diri manusia itu sendiri, cara pandangnya. Dikaruniai cara pandangnya tidak. Bila sudah menjadi anggota tubuhnya atau jauh sebagai jemaat dan dia kepalanya, maka kita di hadapannya kudus, tak bercacat di hadapannya. Kepastian dia yang mengerjakan, dan kasihnya itu agape. Sebagai wanita sudahkah sebagai manusia batinia, lemah lembut dan diperbarui hari lepas hari. Sebagai laki-laki sudahkah menjadi pewaris kasih karunia? Sudah memiliki belum kasih karunia? Sudah ada kasih karunia itu belum di diri kita? Sehingga dengan adanya kasih karunia itu kita bisa dimungkinkan untuk hidup bijaksana. Hidup bijaksana. Ya. Kasih karunia tidak pernah disesali. Dan kita pun pilihan, kita pun beristri. Ya, Pak Suwanda. Ya, kita nggak menyesali pilihan kita pada istri kita. Bagaimana mungkin kekuatan diberikan? Yesus katakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan padamu, ya dia akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan padanya bukan mata air kehidupan dalam dirinya terus memancar sampai kepada hidup kekal. Inilah air kehidupan yang diperbarui setiap hari. Kita nggak akan haus, kita nggak akan capek, kita nggak akan lelah, kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan. Tuhan berikan air itu.
Seperti kita mengatakan, Tuhan berikan air itu supaya saya tidak haus lagi, dapat melakukan perjalanan yang sulit ini tidak haus. Sudah. Bisa nggak mengatakan? Sudah. Air itu ada mengalir di hidup kita dan menjadi berkat bagi kita dalam perkawinan kita. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Saya akan kembali ke Pak Luhut. Terima kasih Pak Suwana, terima kasih atas firman-Nya, di mana sudah lengkap ya pernikahan yang berada di dalam kerajaan Allah. Bila memberkati, jangan lupa subscribe-nya ya. And see you pada video berikutnya.